proses perencanaan strategis yang dilakukan itu seperti apa sih Bang? Boleh dibagikan kepada teman-teman pemilih? Ya, jadi teman-teman pemilih, untuk data dan informasi KPU Kabupaten Tulang Bawang itu, kita melakukan himpun data. Jadi data yang kita himpun itu bukan data yang kita himpun sendiri, tapi melainkan data yang turun dari RI melalui Mhm, Kemendagri, dari Kemendagri melalui KPU RI turun iya, ke kita kabupaten kemudian kita olah. Jadi berkelanjutan, ya continue berarti ya? continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang mengupas tuntas terkait kepemiluan dengan gaya yang santai namun tetap informatif. Saya Fitri, kembali hadir menemani Anda pada siang hari ini. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yaitu Bapak Anggian. Selamat siang Bapak, Siang. gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir tamu yang spesial yang luar biasa yang pastinya akan memberikan kita informasi apa sih Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, ada pepatah nih, Ya, Pak. Tak kenal maka tak sayang. oke. Boleh dong dibagi kepada teman pemilih profil singkat dari Bapak Anggian. Silakan Bapak. Siap, makasih Mbak Fitri. Halo teman-teman pemilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggian. Saya adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tulang Bawang. Saya lahir di Menggala pada tanggal 16 Mei 1993. Cuman saya besarnya di Bandar Lampung, kemudian sempat bekerja juga di Lampung Barat di Bawaslu, dan alhamdulillah hari ini saya diberi amanah yang cukup besar Mbak Fitri menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, khususnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Luar biasa sekali ya teman pemilih, itu tadi profil singkat dari Bapak Muhammad Anggian yang ternyata memang merupakan putra asli daerah dari Menggala ya, Kabupaten Tulang Bawang. Nah, bisa diceritakan ya Pak, awal mula Bapak bergabung di KPU dan apa sih yang mendorong Bapak ingin terjun ke dunia kepemiluan? Berat nih pertanyaannya. Langsung terjun ya? Jadi, sebelum ada di KPU Tulang Bawang ini Mbak Fitri, saya Ya. itu sempat bekerja di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat. Wow, di Di teman provinsi sebelah ya? ya Kamar di sebelah kamar ya? sebelah, Kamar sebelah. kurang lebih 7 tahun. Cukup lama ya? Sempat di sana Mhm, kemudian, mendengar ada perekrutan untuk mhm, KPU kabupaten kota se-Provinsi Lampung, saya memberanikan diri untuk mendaftar dan yang menjadi motivasi utama saya adalah karena saya merasa saya adalah putra daerah dan saya berkeinginan sekali untuk dapat berkontribusi dan, eee, memiliki andil di mhm. Kabupaten Tulang Bawang. Saya memutuskan untuk mendaftar dan alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang, 3 kali tes, kemudian, wawancara dan sebagainya, alhamdulillah hari Mhm. ini bisa duduk di Kabupaten Tulang Bawang sebagai komisioner KPU. Wow, jadi memang hal utama yang mendorong adalah panggilan jiwa ya, Pak, ya? Panggilan jiwa. Lahir di sini dan ingin berkontribusi untuk Kabupaten Tulang Bawang melalui dunia kepemiluan ya, Pak, ya? Ya, Dan memang pengalaman di kepemiluan ini bukan yang pertama ya, Pak? bukan yang pertama. Sebelumnya bahkan tadi berdebu di Bawaslu ya? Iya, sempat berdebu dan Sempat berdebu. berlumut di sana. 7 tahun itu 7 waktu yang tahun. sangat lama dan tentunya pengalaman terkait kepemiluan itu sudah tidak diragukan lagi ya, yang Insyaallah. dimiliki oleh Bapak Anggian ya. Nah Pak, tentunya dengan banyaknya pengalaman Bapak di dunia kepemiluan ada nggak sih Pak,
selama bertugas di KPU ataupun di Bawaslu sebelumnya, momen paling berkesan yang pernah Bapak alami ataupun momen yang paling menantang yang pernah Bapak alami? Bisa diceritakan, Pak? Pertanyaan yang cukup berat ya. Kalau pengalaman yang paling berkesan sih buat saya itu ada ketika kita ngebagiin logistik tuh, Mbak Fitri. Jadi Mhm, kan Tulang Bawang itu basisnya adalah sebagian perairan ya, ada iya, sungai dan lautnya gitu, Mbak mhm, Fitri. Jadi ada satu daerah di Kecamatan Dente Teladas itu, namanya Sungai Burung. Di sana itu ada 2 TPS. mhm, Jadi itu menyeberangi sungai dan sebagian laut untuk bisa ke sana. Jadi aksesnya itu emang cukup cukup sulit lah gitu, termasuk ya cukup sulit lah. Nah, itu yang membuat saya sangat terkesan. Jadi effortnya itu untuk teman-teman dari tingkat PPK, PPS, kemudian KPPS itu ya patut diapresiasi sangat 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 baik lah gitu. mhm, Karena itu nggak main-main gitu, karena dengan distribusi itu kan bukan cuma pulpen, bukan cuma sekedar iya. orangnya aja gitu, tapi Logistik logistik itu untuk pemilihan umum gitu. Jadi yang sangat ya krusial itu dan sangat krusial. penting sekali ya, Pak, Jadi, ya? eee, itu harus dipastikan nyampe sana dengan aman, dengan sehat walafiat itu Iya, betul. barang-barang gitu. Jadi itu yang membuat saya sangat terkesan, selama berada di KPU Tulang Bawang. Oh, tadi luar biasa ya, Pak, ya. Jadi memang untuk sampai ke 2 TPS itu tadi menggunakan speedboat dan Iya, itu harus menggunakan tentunya speedboat. kita harus melihat juga dengan cuaca ya, Pak, ya, Iya, kalau faktor cuaca itu jadi penentu tuh kalau misalnya hujan kan meskipun logistik itu kotak suara dibungkus dengan mhm, plastik, kan tetap ada kemungkinan itu bocor. iya betul Jadi sekali. memang ketika kondisi cuaca panas, cuaca cerah, hari itu cerah, ya itu memang yang sudah jadi rezeki tambahan lah Iya, buat kita. luar biasa dan itu apresiasi untuk, pejuang demokrasi di tingkatan PPK, PPS, dan Dan KPPS ya, KPPS Pak, ya. khususnya Kecamatan Dente Teladas. Iya, solid dan juga amanah dalam menjalankan tugas ya, luar biasa ya, Pak, ya. Oh, Nah, untuk tadi kita berbicara sedikit nih, Pak, divisi Rendatin divisi Rendatin. Apa sih, Pak, divisi Rendatin itu dan bisa dijelaskan nih, Pak, kepada teman pemilih yang ada di rumah? iya, jadi divisi Rendatin itu teman-teman pemilih, Rendatin itu adalah singkatan dari Perencanaan Data dan Informasi teman-teman pemilih. Mhm, Jadi, tupoksinya adalah, melakukan perencanaan kerja, perencanaan penganggaran untuk KPU Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian untuk data dan informasi itu adalah tupoksinya menjaga, memelihara, dan menyajikan data-data yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang, di KPU Kabupaten Tulang Bawang, teman-teman. Jadi apapun datanya, itu muaranya ke Datin. oh, Kemudian untuk apapun program kerja yang akan dilaksanakan dari divisi-divisi lain, itu muaranya ke Rendati, ke perencanaan. Jadi nanti perencanaan. perencanaan tingkat kabupaten melakukan, eee, kolektif, Mhm. secara kolektif mengumpulkan dari teman-teman divisi lain, kemudian diajukan ke RI. Wow, luar biasa. Berarti memang divisi Rendatin itu yaitu perencanaan dan Data data dan dan informasi. informasi. Berarti ada 2 tupoksi yang berbeda. Nah, itu Iya. bagaimana membagi tugasnya di KPU sendiri? Jadi, kalau untuk Rendatin Tuba alhamdulillah kita punya satu kasubag, Mhm. kalau saya biasanya panggilnya Kanda Sobri, Oh, Kasubag kasubag Rendatin ya? Rendatin, Mhm. Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian kita punya, 4 staf, ada Pak D. Hendrawan, kemudian ada Bang Sofyan, ada Ibu Linda, kemudian ada Wak Fajar. Nah, Mhm. untuk di perencanaan itu ada, Pak D. Hendrawan sama Bang Sofyan. Mereka Iya. yang melakukan, input data, pengelolaan data soal perencanaan ya. Mhm. Dan tentang data dan informasi itu ada Wak Fajar sama Ibu Linda. Jadi memang sudah terbagi tugas-tugasnya di setiap staf itu tadi ya, Pak, ya? Iya, benar. Dan memang, apa yang dilaksanakan itu harus dengan teliti dan cermat, apalagi Iya, terkait data ya, Pak, data ya? itu, salah Mhm. satu apa ya, kalau menurut saya data itu ya salah satu hal komponen penting, Mhm. karena dengan data itu kita bisa menyajikan pemilu yang berintegritas kepada masyarakat Nah, Tulang Bawang. terkait tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang perencanaan, data, dan informasi. Memang itu 2 hal yang dikerjakan oleh stafnya masing-masing ya, Pak Anggian ya. Tergabung dalam satu Nah, divisi. untuk data dan informasi sendiri Bang, Hmm. itu proses perencanaan strategis yang dilakukan itu seperti apa sih Bang? Boleh
dibagikan kepada teman-teman pemilih? Ya, jadi teman-teman pemilih, untuk data dan informasi KPU Kabupaten Tulang Bawang itu, kita melakukan himpun data, Mhm. untuk keperluan kita nanti ketika sudah masuk tahapan. Jadi data yang kita himpun itu bukan data yang kita himpun sendiri, tapi melainkan data yang turun dari RI melalui Mhm. Kemendagri, dari Kemendagri melalui KPU RI turun Iya. ke kita kabupaten kemudian kita olah. Jadi, untuk Rendatin Tulang Bawang sendiri itu melaksanakan ada namanya pleno PDPB. Jadi Apa itu PDPP? PDPB itu pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Oh, mhm. Jadi berkelanjutan ya, bukan beranak ya, Mbak Fitri ya, berkelanjutan. Jadi Berkelanjutan, ya continue berarti ya, Pak? continue. Jadi, Mhm. untuk PDPB itu dilaksanakan 3 bulan sekali. Mmm, Jadi 3 bulan sekali. 3 bulan sekali per triwulan, per 3 bulan triwulan ya. Jadi, eee, data-data itu kita olah. Jadi kalau misalnya ada data kita yang naik turun, ya memang itu emang sudah sewajarnya data itu naik turun karena nggak menutup kemungkinan ada pemilih yang pindah keluar dari Kabupaten Tulang Bawang, ada pemilih yang Mhm. masuk ke Kabupaten Tulang Bawang, kemudian ada pemilih yang meninggal, kemudian ada juga pemilih, pemula yang baru Pemilih lulus pemula, sekolah iya. masuk ke dalam DPT. Jadi tidak menutup kemungkinan daftar pemilih kita yang ada di kemudian hari bertambah atau malah bisa berkurang. Tidak saklek Tidak dia saklek seperti itu sampai nanti itu tidak mungkin ya, iya, Bapak, ya? tidak Iya, mungkin. karena memang namanya data pemilih itu selalu diperbarui dan Iya, tadi jadi selalu di-update. continue ya, Bang? Oke. Wow, luar biasa sekali, ternyata divisi perencanaan data dan informasi ini Iya. ya, Pak. Tadi Pak Anggian sudah menjelaskan sedikit tentang data dan informasi. Kalau untuk perencanaannya sendiri, Pak, apakah itu langsung dibuat oleh divisi ini atau mengumpulkan dari divisi-divisi lain? Jadi kalau untuk perencanaan itu jadi, untuk program kerja selama setahun ke depan itu kita menghimpun dari divisi-divisi Oh, lain. mhm, Jadi muaranya nanti data, data-data itu, perencanaan-perencanaan program kerja itu dikumpulkan ke divisi Rendatin kemudian diajukan. Jadi oh, nggak seperti itu. serta-merta Rendatin yang mengatur untuk segala sesuatu kerjaannya itu, enggak Jadi gitu. memang Jadi dibutuhkan, menyesuaikan lah semua divisi itu memang bermuaranya di di perencanaan perencanaan. data dan informasi. Terkait data pemilih nih, Bang. Iya, Tadi kan dijelaskan, dia terus berubah iya, karena memang ada data pemilih pemula, ada data keluar. pemilih yang keluar, ada Iya. yang masuk, ada juga ada yang meninggal. Nah, ini koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti apa, Bang? Kalau untuk koordinasi alhamdulillah, KPU Tulang Bawang sendiri sudah melakukan audiensi dengan Bupati, kemudian, Mhm, dengan TNI, Polri, kemudian dengan Disdukcapil, dengan Lapas, eee, dan nanti juga kita, sudah mengagendakan untuk audiensi dengan Dinas Sosial, kemudian UPT Dinas Pendidikan Provinsi, mhm, dan Kemenak. Jadi, sebetulnya untuk audiensi itu yang jadi fokus utamanya adalah meminta dukungan dari stakeholder terkait dalam mhm. hal, daftar pemilih berkelanjutan itu, Mbak Fitri. Karena nggak menutup kemungkinan kan dari lapas itu ada yang harusnya dia di TPS A, di Iya, wilayah sini, karena dia bermasalah kemudian dia dimasuk dalam lembaga pemasyarakatan, mhm, kemudian dia harus memilih di sana, otomatis kan dia harus pindah. iya. Kemudian untuk ada adik-adik kita yang baru lulus sekolah SMA gitu. Kemudian dia lulus pada tahun ini, mengurus untuk keperluan KTP-nya. Itu kan ikut jadi tambahan DPT kita gitu. Masuk ke daftar pemilih Masuk pemula ya? iya masuk ke daftar pemilih pemula Mhm. dan untuk yang meninggal itu pun harus apa ya, dihapus datanya karena Di-update gitu ya? menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Data ganda atau data Data yang ganda atau seharusnya yang orang yang sudah tidak ada sudah digunakan ya oleh digunakan oleh orang orang lain lain. gitu. Karena kan kalau menyangkut soal DPT itu kan sensitif dan sangat krusial gitu. Betul sekali. Mhm. Kemudian dengan TNI Polri kemarin kita juga melakukan audiensi, intinya juga sama seperti itu Mbak Fitri. Jadi, di soal data kependudukan itu kan ada alih alih apa ya, alih status. Jadi Mhm, alih iya status benar, yang tadinya adalah sipil kemudian menjadi aparatur aparatur negara. negara. Itu TNI kan Polri kan TNI memang Polri kan mereka tidak bisa iya memilih tidak lagi bisa nantinya, memilih iya gitu. betul. Jadi
Itu pun kita meminta, bantuan dari rekan-rekan di TNI Polri untuk dapat membantu kita dalam Memberikan informasi. iya, dalam proses update data itu Iya. gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga ada yang pensiun Iya, betul. gitu. Kalau pensiun kan dia mulai Jadi balik mendapatkan hak pilihnya balik lagi jadi lagi. Iya, sipil gitu. betul sekali. Jadi, eee, insyaallah ke depannya kita juga akan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait supaya daftar pemilih yang kita sajikan nanti ketika sudah mendekati hari H itu adalah daftar pemilih yang sesungguhnya, yang bisa Yang dipertanggungjawabkan secara hukum dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. muktahir dan akurat. Ya, benar. Luar biasa sekali. Jadi memang kalau berbicara terkait data pemilih ini sangat kompleks dan sangat sensitif tadi ya, Pak, ya. Iya, benar. Karena memang satu suara itu sangat berharga untuk Benar. pilkada maupun pemilu ya, Pak, ya. Nah, Pak, tadi kan berbicara terkait kolaborasi dengan Disdukcapil, kolaborasi Disdukcapil tadi terkait data-data kependudukan ya, Pak, karena Iya. memang data itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi gitu. Iya, benar. Harus diolah, dicermati dan agar data itu akurat dan sesuai nanti pada saat Iya. tahapan mulai masuk berlangsung seperti itu. Nah, teman pemilih tadi kita sudah berbicara banyak dengan Pak Anggian terkait data pemilih. Nah, bisa juga nggak nih Pak ceritakan kepada kita, ada nggak sih Pak cerita-cerita menarik terkait data pemilih yang ada di Kabupaten Tulang Bawang? Kalau cerita, ada 1, 2 lah. Boleh Ada diceritakan 1, nih 2 Pak itu. kepada teman pemilih yang Jadi ada di waktu rumah. kita kemarin, audiensi dengan Disdukcapil, Mhm. ada data pemilih, bukan data pemilih ya, maksudnya ada satu kakak yang suami istrinya itu meninggal. Mhm. Tapi setelah di cross check ternyata istri masih hidup. Jadi dibuat meninggal. Dibuat meninggal Oh ini setelah digali informasinya kenapa, dengan motif apa gitu, ternyata karena suaminya ingin menikah lagi. Jadi agak agak barbar juga nih agak teman-teman pemilih. mengejutkan Iya, ya. maksudnya kenapa nyampe kayak gitu dan Mhm. itu jadi sebetulnya itu jadi salah satu masalah untuk kita di Iya, betul KPU. sekali. Jadi harusnya datanya itu ada gitu, jadi Mhm. malah tidak ada itu daftar pemilihnya itu. Nah, untuk teman-teman pemilih di rumah, kalau ketika mendapatkan salah satu kasus seperti itu minta tolong bantuannya, laporkan ke Disdukcapil atau bisa laporkan ke kami KPU Kabupaten Tulang Bawang. Terus ada lagi kasus lagi nih Mbak, cerita Mhm. dari teman-teman di Disdukcapil kemarin, ada satu orang yang dinyatakan meninggal. Mhm. Otomatis daftar pemilihnya terhapus dong. Iya, betul. Cuman lagi-lagi setelah di cross check ternyata orangnya masih ada. Batal dong meninggalnya gitu kan. Batal Batal meninggal. meninggalnya, cancel. Nah, itu sebenarnya setelah digali lagi informasinya ternyata dia punya hutang di bank. Jadi untuk menghindari Mhm. tagihan dibuat meninggal kan Iya, habis tuh hutang. hutangnya otomatis Benar. terhapus Iya. seperti itu. Tuh jadi agak kadang-kadang masyarakat itu juga tricky juga sih ke pemerintahan, cuman Iya. maksudnya ayolah sama-sama kita teman-teman pemilih bantu kita di KPU Kabupaten Tulang Bawang karena sebetulnya untuk daftar pemilih itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tulang Bawang, itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia karena pemilu yang berintegritas itu adalah pemilu yang kita saksikan secara bersama-sama adalah pemilu yang terlaksana dengan jujur dan adil. Iya, betul sekali ya. Luar biasa. Jadi menarik cerita yang dibagikan oleh Bapak Anggian di mana terkait data pemilih ini banyak sekali case atau kasus-kasus yang ada di belakangnya. Iya. Bahkan orang yang sudah masih hidup dianggap meninggal. Tapi memang kalau untuk kita mendata sendiri kita kan berdasarkan de jure ya Pak ya. Iya, benar. Kalau memang dia ada KTP, nah itu bisa didata Iya. seperti itu. Ada cerita lain nggak nih Pak? Atau ajakan atau informasi yang ingin dibagikan kepada teman pemilih yang ada di rumah? Ada sedikit Mbak Fitri. Jadi nanti kita selaku KPU seluruh Indonesia akan melakukan coktas. Jadi data-data yang kita terima tadi dari RI itu kan ada yang meninggal. Nah, menghindari case-case tadi itu Iya. kita akan melakukan pencocokan terbatas. Jadi Coktas tadi namanya ya Pak ya. namanya coktas. Jadi Pencocokan terbatas. Jadi Iya. meskipun nggak semuanya tapi sampling. Mhm. Jadi kita nanti
kita cek satu-satu yang mana yang kira-kira akan kita sampling. Jadi Mhm. kita benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan benar bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal. Oh, Jadi iya. menghindari kasus kayak tadi tuh, kan Karena ada orang mau nikah cerita-cerita menarik di lagi gitu kan. belakangnya, jadi dipastikan kembali ya, Ya, keakuratan data, yang meninggal tadi ya, ya Pak? biar jadi lebih akurat datanya. Nah, untuk Cokdas sendiri nih, Pak, itu kapan akan dilakukan, Pak? Untuk saat ini KPU Tulang Bawang sudah melakukan pendataan, Mhm. kemungkinan di minggu berikutnya kita sudah bisa turun ke lapangan untuk melakukan pencocokan terbatas. Itu kita melibatkan, partisipasi masyarakat atau bagaimana nanti, Pak? Pencocokan terbatas itu nanti kan jadi prosedurnya kita turun ke lapangan didampingi Mhm. dengan Bawaslu, Mhm. jadi masyarakat boleh mendampingi juga kalau misalnya masyarakat teman-teman pemilih mau tahu gimana sih kerjanya KPU, bener nggak sih Iya. kerjaannya gitu. Iya. Silakan nanti kita kasih tahu atau boleh bertanya langsung lah ke akun resmi Mhm. yang ada sosial media KPU Tulung Bawang, "Kapan Coktas?" Ini kita bisa kasih tahu jadi teman-teman bisa juga ikut mantau dan ngelihat. Atau mungkin ada yang punya informasi Iya, kasus-kasus yang tadi, kayak bisa langsung bisa bisa ya dikabarin gitu ya. menginfokan kepada KPU Ya ya. itu Makin kaya nanti informasi yang diterima oleh ya bener. KPU dengan adanya partisipasi dari masyarakat KPU ini, Iya bener, Kabupaten Tulang Bawang Tulang ya. Bawang. Iya, tadi partisipasi masyarakat tentunya KPU tidak menutup, informasi, justru membuka informasi kepada, teman-teman pemilih, apabila teman pemilih ingin mengupdate data, Iya? ya Pak ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Anggian, justru partisipasi dari masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan oleh KPU, Iya. karena memang dengan adanya andil atau partisipasi masyarakat tentunya kinerja-kinerja di KPU akan semakin maksimal, data itu akan semakin akurat ya. Ya. Begitu ya Pak Anggian. Nah, terakhir nih Pak Anggian, apa sih harapan atau pesan Bapak, bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya para pemilih pemula, agar, dalam menjemput pilkada, dan pemilu mendatang? Ya. Oke, jadi, kalau untuk harapan, kita semua yang ada di KPU Tulang Bawang berharap semoga, pemilu dan pilkada kita ke depannya bisa berjalan dengan baik, Mhm. lancar, tidak ada kendala dan harapan kami yang sebesar-besarnya adalah masyarakat Tulang Bawang bisa ikut andil Mhm. dalam, membantu kami melaksanakan pekerjaan kami. Kemudian untuk, adik-adik yang sekiranya masuk dalam daftar pemilih pemula itu, adik-adik yang baru lulus SMA gitu, ya kami harapkan untuk dapat mengupdate data dirinya gitu. Jadi ketika sudah lulus diingatkan itu teman-teman pemilih juga ketika punya Mhm. saudara, punya keluarga, punya tetangga di rumah, kami mohon bantuannya untuk diingatkan membuat, update data diri tersebut. Jadi bisa melalui RT, bisa melalui kelurahan untuk buat Mhm. KTP-nya kan. Nah, kita sudah sampai di akhir segmen. Terima kasih banyak untuk informasi yang Makasih. telah diberikan Bapak Anggian. Semoga informasi yang diberikan kepada teman pemilih bisa bermanfaat dan tentunya teman pemilih yang ada di rumah menjadi teman pemilih yang aktif dan turut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dan pilkada mendatang. Sehingga data itu akurat dan tepat ya Pak ya. Ya, saya Fitri pamit undur diri. Terima kasih atas, kebersamaan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.